Masih di One on One dan masih bersama Fadil Hasan. Pak Fadil, saya ingin bicara tentang kembali ke tema kita, demokrasi kan ujung-ujungnya kesejahteraan. Hal-hal penting apa yang sebetulnya menjadi catatan kalau kita bicara tentang demokrasi mengalami kemunduran, supaya ini tidak kebablasan terjadi dan supaya kesejahteraan itu bisa terwujud. Apa saja poin penting yang perlu dijadikan pegangan untuk kita semuanya? Ya, pertama-tama tentunya ya kita harus sebagai masyarakat atau civil society ini perlu melakukan konsolidasi ya, dan ya untuk melawan upaya pelemahan demokrasi ini ya, terutama yang terkait dengan kebebasan sipil ya. Itu saya kira yang pertama. Iya. Kemudian yang kedua itu ya kan kita juga harus memastikan ya bahwa berbagai kebijakan pemerintah ya yang dipandang melemahkan demokrasi ini ya itu harus dikritisi gitu ya, harus dilakukan satu perlawanan gitu ya. Nah itu bisanya dengan suatu gerakan ya, dengan satu gerakan yang melibatkan bukan ya hampir semua kelompok masyarakat ya. Dan yang berikutnya juga kita harus menyadari bahwa demokrasi ini ya, atau pelemahan demokrasi ini itu tidak akan membawa dampak negatif ya terhadap kesejahteraan rakyat ya, dan ekonomi yang stabil gitu. Nah jadi kalau menurut saya ya mau tidak mau ya harus ada kesadaran itu ya, dan kemudian kesadaran itu lebih dikonkretkan ya dalam sebuah gerakan gitu, ya, dalam sebuah gerakan ya. Sekalipun kalau kita tahu sekarang ini kan elemen-elemen masyarakat juga banyak disusupi oleh elit-elit untuk kepentingannya masing-masing begitu Pak Fadil. Ya justru itulah yang terjadi sekarang ini kan seperti yang banyak dikemukakan orang misalnya kan adanya berbagai campur tangan ya dari pihak yang berkuasa ya terhadap kebebasan sipil ya, terhadap independensi organisasi ya kan. Betul. Dan yang lain-lain ini ya kalau misalnya dibiarkan ya itu akan dianggap sebagai sesuatu yang sesuatu yang normal gitu ya, padahal kan itu justru merupakan ciri atau merupakan tanda bahwa kalau dianggap sesuatu yang normal akan dilakukan lagi ya. Jadi harusnya harus dilakukan satu gerakan perlawanan terhadap hal tersebut gitu ya. Baik. Nah, ya. Dan apakah harapan itu masih ada? Ya kita kan harus selalu optimis ya dengan keadaan kita yang kita hadapi sekarang ini ya. Ya walaupun ini walaupun ya kadang-kadang kita tidak bisa melakukannya atau mengatasinya itu dalam jangka pendek misalnya, tapi setidaknya kalau misalnya kita konsisten ya kan kita mungkin dalam jangka menengah panjang itu bisa mendapatkan hasilnya gitu ya. Tapi yang tidak boleh ada itu adalah seolah kita kehilangan harapan itu gitu ya. Jadi ya sekemampuan kita ya, baik dalam level individu dan masyarakat ya, kita harus tetap
melakukan apa yang bisa kita lakukan Baik. untuk bisa mencegah atau mencegah adanya ancaman terhadap demokrasi ini. Baik, Pak Fadil, singkat saja terakhir pertanyaan saya sebagai seorang ekonom yang tentu dari tahun ke tahun melihat dan memperhatikan kebijakan-kebijakan yang digulirkan oleh pemerintah begitu kan. Apakah hari ini kita jauh lebih baik daripada sebelumnya? Ya kalau misalnya dibandingkan dengan kapan sebelumnya itu kapan kan di situ. Kalau kita lihat dalam kurun waktu 75 tahun ya kita merdeka itu kan memang pasti kita mengalami satu perbaikan yang berkelanjutan lah, walaupun ada antara waktu tersebut terjadi disrupsi misalnya kan. Tapi kalau kita lihat ya kita mengalami satu peningkatan pendapatan ya, kemudian juga kehidupan masyarakat yang lebih terbuka, yang lebih demokratis gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita bandingkan dengan negara-negara lain yang di sekitar kita, ya kita patut untuk selalu juga bertanya-tanya mengapa kita lebih lambat gitu. Oke. Ya, di dalam mencapai tingkat kesejahteraan maupun ekonomi maupun sosial gitu. Nah, oleh karena itu saya kira kita harus tetap berusaha agar peningkatan kehidupan dan kesejahteraan ini bisa kita terus lanjutkan dengan suatu kecepatan yang tidaknya sama dengan negara-negara lain. Gitu. Baik. Seperti itu saya kira. Artinya tadi ya kita tidak boleh hilang harapan, kemudian kita harus menguatkan komitmen bersama kekuatan sipil untuk juga bisa memantau bagaimana jalannya pemerintahan ini. Di luar itu tentu diharapkan dengan demokrasi yang lebih sehat akan memunculkan masyarakat yang kreatif yang akhirnya bisa mendorong ekonomi kita jauh lebih baik begitu ya Pak Fadil ya. Betul, saya kira itu. Baik, terima kasih sudah berbincang banyak untuk One on One. Banyak hal yang sudah di-sharing. Terima kasih atas perbincangannya pada hari ini. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih, salam sehat untuk Pak Fadil. Sama-sama, salam sehat. Fadil Hasan, ekonom senior Indef pemirsa. Dan kalau berbicara tentang demokrasi, ujung dari pilihan demokrasi adalah kesejahteraan, di mana kedaulatan ekonomi ada di tangan rakyat dan harus dirasakan oleh rakyat. Kondisi itu tentu membutuhkan adanya keadilan. Demokrasi, korupsi, dan ekonomi menjadi hal yang tidak bisa dipisahkan di era kekinian karena faktanya korupsi masih merajalela di tengah mantra demokrasi yang dijalankan selama ini. Yang sudah pasti jika ini terus dibiarkan terjadi, kesejahteraan ekonomi sulit terpenuhi. Saya Jatuh Ratno, wakili tim redaksi yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas segala perhatian Anda. Tetap disiplin protokol kesehatan. MNC News, channel berita pilihan Indonesia. Sampai jumpa.